Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat dan sudah melaksanakan sholat duha. Nah, kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini tematik kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan keberagaman ekonomi masyarakat ya pada mata pelajaran PKN. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya kreativitas bagi pengembangan usaha. Nah, antum bisa lihat di bukunya pada halaman 82. Di dalam halaman 82 itu menceritakan beberapa anak mewawancarai seorang pengusaha mainan edukatif ya, yang berasal dari sisa-sisa kayu. Nah, munculnya ide tersebut itu dari kebiasaan atau hobi yang disenanginya. Nah, apabila hobi yang kita senangi ini kita tekuni, maka akan menghasilkan usaha yang baik. Nah, dalam berkreativitas ada hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai usaha, yaitu kita perlu survei dulu. Survei, misal kita punya suatu ide nih, produk ya. Nah, bagaimana pengembangan produk tersebut, bahannya dari mana, kemudian apakah banyak diminati oleh orang lain, terus di mana menjualnya dan bagaimana proses penjualannya, apakah sulit pembuatannya, dan masih banyak lagi ya. Jadi perlu kita survei sehingga ketika kita memulai usaha tidak membuat usaha kita cepat bangkrut karena kita udah melihat pasarannya ya. Nah, ketika kita mau memulai usaha kita perlu modal nih. Modal yang paling penting adalah kita harus memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah. Artinya kita berusaha dengan semaksimal mungkin, dan apabila terbentur oleh masalah kita tidak lantas putus asa, ya udah terus menyerah, akhirnya lama-lama usahanya tutup ya. Yang kedua, sikap yang harus dimiliki adalah disiplin. Bagaimana orang akan datang ke tempat kita jika kalau kita buka tokonya, misal toko ya, bukanya jam 8, tutup jam 9, besok buka lagi jam 9, besok lagi jam 10, orang jadi enggan untuk datang ke tempat kita karena nggak tahu bukanya jam berapa. Nah, yang kemudian menekunin, kita fokus pada satu usaha tersebut, benar-benar kita pelajari dengan baik, kita kembangkan dengan baik. Nah, yang tak kalah penting adalah kreatif, menciptakan produk baru yang berbeda dari pasaran. Dan dalam melakukan usaha kita perlu kejujuran yang sangat diharapkan oleh konsumen. Nah, dikisahkan dalam bukunya, yaitu kisah sopir yang sukses menjadi eksportir. Jadi dia dulu sebelumnya seorang supir, karena penghasilannya tidak mencukupi maka dia berusaha mencari usaha. Nah, dia memanfaatkan kayu-kayu yang ada, kemudian dikembangkan kreativitasnya, dijadikan kapal-kapal, miniatur kapal ya, dan dijualnya ke luar negeri, dan itu menghasilkan uang yang lumayan banyak atas kreativitas yang dimilikinya. Tentunya usahanya berkembang. Nah, kreativitas di sini menciptakan sesuatu yang baru, berbeda. Nah, hal ini diperlukan dalam hal proses atau tekniknya baru, produk atau jasanya baru, kemudian nilai tambah baru, ataupun merintis usaha yang
baru, tentunya yang berbeda ya. Nah, jika kita bisa memiliki kreativitas dalam usaha, maka kita pasti akan memenangkan persaingan. Tiada duanya ya. Nah, kemudian produk yang dihasilkan berbeda dengan produk lainnya. Ini salah satu contohnya produk kakak-kakak antum, yaitu Joda Kepal Siginjai. Nah, ciri-ciri yang memiliki pemikiran kreatif. Yang pertama, sensitif terhadap permasalahan yang terjadi. Yang kedua, mampu menghasilkan beberapa ide besar. Tidak meniru hasil karya orang lain, karya original ya. 4. Mempunyai motivasi yang tinggi. Tidak takut gagal dan percaya pada diri sendiri. Nah, manfaat adanya kreativitas ini, cepat memberi jalan keluar untuk memecahkan masalah. Kedua, menghasilkan ide dan produk unggul. 3. Menghasilkan terobosan baru. 4. Sikap pantang menyerah dan memiliki ide alternatif untuk menghadapi masalah. Maka usaha kita akan terus berkembang. Nah, menjadi seorang wirausahawan kita harus memiliki 5 sikap. Yang pertama adalah percaya diri. Nah, dalam usaha, dalam mengembangkan produk baru, kita harus memiliki percaya diri sehingga orang yakin pada produk yang kita miliki. Jika dia nggak percaya diri dengan produk yang kita hasilkan, tentunya orang menilai dia aja nggak pede dengan produknya, gimana kita ya. Yang kedua adalah menerima kritik dengan senang hati. Ketika kita melakukan usaha, di situ terdapat beberapa kesalahan ataupun kurangnya kepuasan dari konsumen, maka ketika ada kritik yang membangun atau kritik yang mengingatkan kita untuk memperbaiki pelayanan tersebut atau produk tersebut, hendaklah kita dengan senang hati, karena sebenarnya dia mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik ya. Yang ketiga, fleksibel. Nah, fleksibel di sini dalam hal membaca situasi ekonomi masyarakat, permintaan pasaran tentang apa ya, gitu ya. Keempat, tidak membiarkan rasa takut gagal. Jada wajada, harus berhasil ya. Jangan takut gagal, coba dulu. Banyak kisah para pengusaha yang awalnya dikira gagal, ternyata malah menjadi sukses besar ya. Yang kelima, memiliki semangat terhadap kegiatan usaha yang dijalankan. Barang siapa yang di waktu sore merasa lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Masya Allah. Nah, usaha yang kita lakukan dengan tangan kita, insya Allah Allah mengampuni dosa dari hal yang kita lakukan tersebut ya. Jadi demikianlah materi PKN pada kali ini. Nah, mulai dari sekarang, apabila antum ingin menjadi seorang pengusaha, nah pikirkan ide kreatifnya, munculkan hobinya, gali bakat antum. Mudah-mudahan bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.